Hi everyone, I hope you are very well, stay safe and stay healthy. Akhirnya Pillow Talk berlanjut lagi ke episode 6 setelah break beberapa minggu. I know nggak konsisten banget ya upload Pillow Talk. Sebenarnya alasan kenapa gue baru upload Pillow Talk episode 6 ini karena kemarin kalau misalnya kalian udah nonton yang Pillow Talk episode 5 itu kan gue lagi perjing parah dan breakout. Nah semenjak itu tuh perjing gue semakin parah, bahkan diikuti dengan breakout juga. Jadi ya self esteem gue menurun banget lah ya. Terus kayak bener-bener ngerasa gue not in the right state of mind. Terus kayak ya istilahnya kayak mental breakdown lah ya. Tapi sekarang udah mendingan jauh, much better. Pokoknya separah itu, bener-bener satu muka. Ini nih kayak kemarin kalau di Pillow Talk yang episode 5 itu masih nggak terlalu parah kan. Cuman yang kemarin yang nggak gue videoin sama sekali, itu di area dahi sini tuh full beruntusan. Di sini beruntusan parah banget. Terus beber merah-merah. Nah, sekarang ini kondisinya udah jauh mendingan banget. Ini yang sisi sini, sama ini yang sisi dahi. Ini udah jauh mendingan banget. Tadi itu gue mau bikin acne journey. Bukan acne journey juga sih, itu kayak perjing dan slash breakout journey gitu. Cuman karena mood gue tuh beber kayak stres, agak-agak sih kayak kepikiran lah ya, kayak aduh ini gimana ngebenerinnya. Jadi ya udah akhirnya gue tidak membuat si journey itulah. Sekarang kondisi gue udah better, akhirnya gue bikin si Pilotalk lagi. Nah, sebelumnya gue itu perjing atau breakout, dua-duanya lah ya, perjing slash breakout, itu karena gue pakai si Fresh Vitamin Nectar yang glow powder. Di sini kandungan vitamin C-nya itu terlalu kuat, dan di situ juga kandungan mineralnya juga tinggi. Jadi gue nggak tahu sisa kandungan mineralnya apa, gue juga nggak ngerti apa karena kandungan vitamin C-nya yang terlalu tinggi jadinya muka gue tidak bisa mentolerir itu semua dan jadilah breakout parah. Nah, terus rutin gue berubah dong. Ini sekarang gue lagi pakai si Laneige Cream Skin Refiner. Gue mau mengembalikan hidrasi kepada kulit muka gue. Tekstur dia tuh kayak cair. Padahal waktu itu gue coba ke counternya rada lengket, terus cuman ini gue beli kok kayak rada cair gitu ya, gue bingung sih. Dan konsistensinya kayak air mengalir. Dia kayak susu gitu. Hidrasi yang diberikan itu di sini beberapa the best, the bomb menurut gua. Jadi walaupun gua baru pakai ini semingguan ya semingguan. Jadi nanti gue mau cerita juga sih apa sih yang gue pakai ketika gue lagi perjing atau breakout. Cuman rutin yang lagi gue pakai sekarang ini adalah yang sekarang gue pakai ini gitu. Duh, si dodol emang kemasukan mata coba. Kemasukan ke dalam mata coba. Emang si dodol. Nah ini tunggu kering. Jadi ketika di Pillow Talk episode 5 itu, gue udah ceritakan di situ gue pakai babor yang active purifier karena untuk purify my skin. Jadi buat ngangkat semua kotoran yang ada. Jadi ya misalnya sel kulit mati kalian dan excess sebum segala macam yang jelek-jelek ya, intinya bahasa mudahnya nih ya, itu tuh masih di bawah banget. Nah, dengan menggunakan si Babor Active Purifier ini, itu tuh diangkat ke atas permukaan, makanya dia purify, dan itu menimbulkan kayak semacam efek perjing gitu kalau di gua ya, karena ada kandungan tea tree oil-nya gitu. Nah, terus kan gue pakai si Babor itu selama 3 minggu nih. Akhirnya pas gua coba gitu ya pakai Babor 3 minggu, kadang veteran, kadang semakin parah. Jadi gini, si Babor itu kan lagi ngeluarin serinya dia yang special edition, di mana Dan Schneider itu lagi mengumpulkan charity melalui produknya, di mana profit yang dibeli dari Urban Jungle-nya, limited edition-nya Babor, produknya itu akan didonasikan ke Wild Animals Project kalau nggak salah. Nah, cuman karena stok Babor gue masih banyak banget dan kayak sebenarnya itu cuman campuran dari beberapa tipe babor, kayak misalnya dia mention ada yang glow, ada yang hydra, ada yang repair, ada energy, terus ada apa lagi gitu kan. Cuman kalau dilihat
kayak contohnya misalnya nih ya, yang repair ternyata itu tuh contains dalam satu saset gini 5 active purifier, terus 2 stress control ampul. Gue pikir ya gue pakai ampul gue aja yang ada, buat apa gue beli lagi kan kayak gitu. Terus ya udahlah, terus gue pakai nih yang minggu pertama itu gue pakai full active purifier ini kan, full terusan selama 7 minggu. Dia tuh bener-bener makin beruntusannya makin keluar banyak banget. Kayak wow gitu, gue mikir apakah ini emang gue gak cocok sama si babor atau emang efeknya kayak gini gitu kan. Terus gue lanjutin lagi, agak mendingan. Pas gue pakein lagi, hajar lagi minggu kedua pakai ini, ngaco parah banget beruntusannya, kayak benar-benar keluar semua kayak apa sih, kotoran-kotoran yang ada di muka gue itulah. Terus yang minggu ketiga gue pakai si active purifier, cuman digabungin sama yang si stress control. Oh sorry, jadi di minggu kedua sama minggu ketiga itu gue cobain kayak pakein 2 ampul stress control di sela-sela, bukan di sela-sela sih, di akhir active purifier sekotak ini gitu. Terus hasilnya kayak aduh, kayaknya gue perlu break dari active ingredients karena ini ingredientsnya kuat banget kan. Akhirnya ketika gue pakai itu selama 3 minggu berturut-turut, terus gue jedain nih. Pas gue jedain pakai yang niacinamide sama yang brand lain gitu ya, ternyata lebih tenangan jauh, kayak lebih oke, dia udah nggak mulai muncul breakouts lagi, perjingnya nggak muncul, cuman yang tinggal sisa-sisa bekas-bekasnya aja nih gitu. Terus akhirnya by the way, ini gue pakai Sulwhasoo dulu yang First Care Activating Serum EX. Nah, terus ya udah gue lanjutin pakai kayak niacinamide, terus gue pakai kayak Dr. Jart yang Cicapair. Itu cukup membantu sih kadang, atau kalau enggak gue suka selingin pakai si Dr. Jart yang ceramidin juga, karena gue mikir kayaknya skin barrier gue tuh rusak juga, karena gue ngerasa sampai muka gue tuh kering, agak flaky, kayak ada kopeannya gitu lah, kayak kulit kering gitu banget, gimana sih. Nah yaudah, terus gue masih bingung lah ini mau ngebenerinnya gimana kan. Akhirnya gue pakai si retinol gue, karena retinol juga bisa kan untuk melawan jerawat-jerawat. Jadi gue pakai Peter Thomas Roth retinolnya. Surprisingly, mengejutkannya, yang bikin kaget, ternyata ketika gue pakai itu dalam semalam aja emang cukup tenangan. Baru beberapa hari lalu gue coba pakai si retinol itu, ternyata jauh tenang banget gitu. Jadi oke. Nah cuman gue tadinya pengen pakai retinol lagi kan, cuman karena gua mencari produk yang emang khusus targeted buat jerawat banget, sebenarnya kan kayak AHA, BHA, salicylic acid, niacinamide, kayak gitu-gitu kan. Gue juga udah ada di rutin gua, cuman gue mau yang total gitu. Terus nggak mungkin juga kan kalau gue pakai Mario Badescu terus, karena gue ngerasa ini on and off gitu loh, kayak back and forth lah. Jadi bolak-balik mulu, jerawatnya yang terperjing, terbreakout, ya 2 itu aja. Akhirnya gue memutuskan beli si La Roche-Posay yang Evaclar AI ini. Nah ini gue belinya di Peony Sister. Dia itu yang bener-bener masih originally made in France. That's why gue kenapa pilih Peony Sister, karena La Roche-Posay-nya bukan buatan US atau manapun, jadi masih pure buatan Prancis gitu. By the way, gue pakai juga sih Sulwhasoo yang Bloomstay Vitalizing serum. Nah, di sini tuh ada banyak kandungan niacinamide-nya. Niacinamide-nya cukup tinggi di sini, makanya gue pakai dia. Terus sama kandungan-kandungan beneficial lainnya untuk meredakan, menenangkan si jerawat gue ini, karena rasanya tuh kadang kayak gatel banget, itchy, terus benar-benar kadang kayak sakit gitu loh, kayak ada beberapa bagian yang benar-benar meradang nih, kayak yang merah-merah gini tuh kayak ngerasa nyut-nyut kan. Nah gue pakailah si Sulwhasoo ini, ternyata efeknya juga lumayan betteran. Tapi waktu itu ketika gue pakai ini juga, gue belum pakai si La Roche-Posay. 3 hari apa 4 hari lalu gue cek lah ke Peony Sister kan, ternyata dia ada Evaclar AI ini. Terus ya udah gue beli kemarin sampai, terus gue langsung pakai malamnya. Bangun pagi tadi gue ngeliat muka gue, walaupun it's just only one night gitu loh, kayak menurut gue baru 1 malam
ya gue nggak bisa judgmental juga bilang, oh ini ternyata produknya bagus, tapi first impressionnya gue ketika memakai itu besok pagi bangunnya gitu ya, much better banget gitu, kayak wow ini too good to be true banget, karena dia emang benar-benar si Eva Claire AI ini ditargeted untuk daerah yang benar-benar lagi jerawat mau tumbuh, jerawat yang sedang tumbuh, lagi gede-gedenya, lagi meradang, atau yang udah mulai kempes, atau ngilangin bekasnya tuh kalau nggak salah lebih ke Eva Claire K deh. Ini pokoknya intinya yang baru mau numbuh, udah mulai tanda-tanda ngilu-ngilu, itu udah bisa dipakein Eva Claire AI sampai ke yang udah mau kempes gitu lah. Di sini tuh ada kandungannya, dia ada niacinamide pastinya, terus di sini juga ada salicylic acid. Makanya kenapa gue pilih si La Roche-Posay. Kalian bisa pause video ini, kemudian lihat ingredients-nya apa aja. Nah, pastinya ini Cista Approved. Jadi, itu dia kenapa gue juga stop pakai si Mario Badescu dulu, karena gue juga bingung kayak, masa sih gue harus back and forth pakai si Mario Badescu, karena juga, ya emang sih, somehow kadang ngefek gitu loh. Tapi kadang di jerawat yang perjing gitu ya, itu tuh nggak terlalu ngefek, tapi kalau yang jerawat yang mentul, yang pustul, terus yang ada putih-putihnya, yang kayak gitu, nah itu tuh ngefek banget gitu. Nah terus ini gue krimnya pakai si John Day yang night creamnya, karena di sini ada vitamin E. Vitamin E itu juga bagus untuk jerawat. Makanya gue lagi pakai si ini, apalagi niacinamide digabungkan dengan vitamin E. Terus bagusnya lagi pas gue pakai Peter Thomas Roth itu digabungin sama vitamin E. Jadi retinol ketemu vitamin E itu juga best combination banget, kayak benar-benar wow, ini calming, bener-bener calming. Makanya gue lagi pakai rutinnya ini untuk menenangkan si purging atau breakout parah ini. Itu tuh bener-bener bikin gue sedih banget. Makanya gue kayak nggak bikin pillow talk, terus mau nge-YouTube juga kayak gimana ya? Adalah perasaan dimana lagi kayak mental breakdown gitu loh ya karena si jerawat ini. Makanya gue jadi kayak aduh yaudah sekarang sudah kembali menjadi Cista yang seperti biasa. Nah, ini gue biasanya mau nunggu semuanya kering dulu, setelah itu baru gue pakein si La Roche-Posay Eva Claire AI. Sambil itu, gue pengen cerita. Sebenarnya cerita nggak penting banget sih. Jadi, beberapa minggu lalu, gue tuh penasaran banget, gue pengen cat kan rambut. Jadi, sebenarnya sih warnanya dibilangnya golden light. Golden light bukan. Sebenarnya namanya kalau nggak salah golden light nude brown deh. Ntar gue sertain di sini L'Oreal-nya produk cat rambutnya yang gue pakai. Nah gue tuh sebenarnya pengen achieve warna kayak gini, tapi sayangnya warna rambut gue tuh kayak gini. Jadi kayak gue tanya stylist gue kan, masuk gak sih sebenarnya di aku gitu? Ya masuk sih, masuk. Cuman warnanya beda, nggak akan seperti kayak di boxnya si L'Oreal-nya. Cuman ya udahlah, gue kayak let's give it a try. Ayo kita coba. Kira gue beli nih si L'Oreal. Pas gue beli, gue pakai, terus gue kayak keramas sendiri sampai sejam, ngecat rambut sendiri. Hasilnya wow, jadinya tuh bener kayak blonde, hampir bukan hampir sih emang udah kayak blonde, tapi blonde-nya tuh bukan blonde yang kayak blonde, tapi lebih ke arah ada copper tapi ada hint of goldennya juga gitu. Gue juga bingung apa ya. Ntar kalian lihat deh warnanya. Terus semua orang kayak ngoceh ngamuk semua kayak apaan sih gak cocok banget kayak gitu. Terus karena berhubung gue mau ulang tahun kan, terus kayak masa sih kalau misalnya warna rambut gue pas gue lagi ulang tahun terus warnanya kayak gini. Terus nanti gue bakal dikatain seumur hidup sama adik gue, sama keluarga gue kayak bopung. Makanya akhirnya cuma bertahan 2 hari tuh warna rambut itu akhirnya gue cat lagi jadi hitam. Emang aslinya tuh rambut gue hitam, bener-bener hitam kayak begini. Jadi terus ya udah mereka kayak nah gitu dong balik lagi jadi Cista. Ya emang kemarin bukan Cista kan, kayak setidaknya gue pengen merasakan gitu loh punya rambut kayak gitu. Cuman ya udahlah, bukan karena gue di bawah kendali orang tua gue juga atau gue mendengarkan gimana banget, cuman ya udahlah setidaknya kan gue juga udah nyobain juga selama 2 hari,
toh terus kalau misalnya itu foto ulang tahun gue lihat kayak gue tua rambutnya kayak gitu kan dikatain kan gak lucu kan ya, jadi ya udah akhirnya gue cat sebelum gue ulang tahun gitu. Itu drama banget sih menurut gue, padahal kayak menurut gue bagus sih tapi kata orang-orang keterangan banget, cuman ya nggak tahu lah ya. Mungkin dengan muka gue yang terlalu Asia ini kayaknya nggak cocok kali ya, jadi ya udah gue pasrahkan deh. Terus gue mau pakai si Eva Clare ini, bentukannya tuh kayak gini. Dia itu krim warna putih, jadi kayak gini. Tuh. Ini gue pakai ke area yang bener-bener lagi parah banget. Nah, kemarin nih gue pakein kayak gini aja, bangunnya tuh much better banget. Yang perjing kecil-kecil yang kemarin sempat nunggu baru tuh kayak rada ilangan gitu. Gue kayak emes kan, kayak surprise gitu. Kayak, wow, aku terkejut gitu kan. Kayak, masa sih dalam semalam bisa kayak gitu. Nah, ini malam kedua gue untuk pakai si La Roche-Posay Eva Clare AI. Ya, mudah-mudahan sih ini bukan hanya khayalan semata ya, Bo. Semoga ini emang beneran gitu kan. Nah, ini gue pakai. Kemarin tuh di bagian kening sini bener full banget parah perjingnya. Bahkan gue ngelihat kacanya kayak takut sendiri gitu. Sama muka sendiri kayak, sedih banget, nangis. Tapi lama-lama kayak self esteemnya terbentuk kembali, terus kayak mikir, uh, kamu pasti bisa Cista, this too shall pass gitu, kayak uh, pasti ini akan membaik kok, gue percaya. Cuman hanya perlu sabar aja. Cuman kemarin kan ya karena shock banget, karena biasanya nggak pernah perjing sampai satu muka separah itu kan. Akhirnya makanya gue sampai se-shock itu. Kalau enggak mah juga enggak, karena ini pertama kalinya gue bener-bener perjing bener satu muka dan itu parah banget. Kayak kalian bisa bayangin kalau itu terjadi di muka kalian. Perjing dan breakout loh ya, gue lupa nyebut breakoutnya. Nah, dia tuh kalau diaplikasikan kayak gini, bener kayak krim. Kayak yang sininya tuh udah better, much better. Di sini nggak ada masalah sama sekali, cuma tinggal di sini sama di sini-sininya gitu loh. Kayak let's see ini kapan bisa berakhir. Dan kita tidak boleh menaruh harapan banyak ya. Nanti sedih, jatuh gitu kan dari langit kalau menaruh harapan terlalu banyak. Jadi ya biasa aja lah. Terutama ini yang lagi meradang banget nih. Kayak wow, meradangnya parah, Cek. Gila. Nah, kayak gitu. Terus menurut gue ini juga higienis kemasannya. Gue belum berani rekomen ke kalian sih ini sebagus itu apa enggak, tapi ya first impression gue yang tadi gue udah bilang emang bagus sih, baru pertama juga kayak. Tapi ya lihatlah, masa baru sehari gue udah langsung judging bilang, oke guys, silahkan beli gitu kan. Kan kayak apa sih, invalid banget gitu kan review gue. Jadi kita tunggu aja ya sampai bener-bener dia efeknya kayak gimana gitu. Kan ada di sini juga. Mendadak ada di sini. Gue juga bingung sih kenapa bisa ada di sini. Di leher coba. Biasanya nggak ada apa-apa di leher. Gitu. Jadi itulah update mengenai muka gue. Makanya kenapa tidak ada pillow talk selama beberapa minggu. Dibilang long hiatus juga enggak sih, karena nggak selama itu juga. Cuman ya emang cukup memakan waktu yang harusnya konsisten tiap minggu ada kan janjinya. Tapi ternyata tidak ditepati, mohon maaf ya. Karena self esteemnya lagi terganggu. Tapi it's okay, nggak apa-apa, it's getting better. Nanti akan gue update lagi di minggu berikutnya. Semoga ini membuat kalian semua jadi pada semangat juga. Jangan berkecil hati untuk kalian para pejuang
purging breakouts yang sama kayak gue. Nanti gue share apa-apa aja yang benar-benar bekerja dengan baik di muka gue. Mungkin itu bisa menjadi acuan buat kalian, tapi sekali lagi gue mau ingetin, muka kita berbeda. Muka gue sama muka kalian gak sama, tapi mungkin kalian bisa consider beberapa tipe ingredients yang bisa kalian masukkan ke dalam rutin kalian untuk menghilangkan si purging atau breakouts itu. Thank you for watching and cheers from Posh Bits and Bobs. Bye!